Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neni dengan NIM 6670230041 dari kelas 2E. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS MK Sistem Politik Indonesia. Nah, bagaimana sih sistem politik di Indonesia pasca Pilpres 2024? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Setelah pemilu atau pemilihan presiden Pilpres 2024 ini, kondisi sistem politik Indonesia masih dalam proses konsolidasi demokrasi. Nah, demokrasi di Indonesia belum masuk pada tahap yang stabil dan terkonsolidasi dengan baik, sebagaimana disebut oleh Erlangga pribadi, yaitu pengamat politik, pada diskusi bertajuk catatan awal tahun pemilu 2024, penguatan atau disrupsi demokrasi yang bergelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024. Nah, dia menjelaskan bahwasanya kondisi demokrasi di Indonesia itu cenderung mengalami pendalaman, terlihat dari problem intervensi aparatur negara atau netralitas ASN, cawe-cawe kekuasaan dan problem penyelenggaraan pemilu yang semuanya itu berlangsung menjelang Pilpres 2024. Tetapi pemilu 2024 ini juga menjadi momentum untuk kembali kita menguatkan bangunan demokrasi di Indonesia. Pada saat ini, Indonesia itu diperkirakan menjadi salah satu negara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Kondisi politik nasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Pemilu 2024 ini juga merupakan pemilu kelima pasca reformasi yang mengalami perubahan yang signifikan dalam sistem politiknya. Hasil dari pemilihan presiden yang terjadi ini menentukan bagaimana sih arah dari kebijakan politik negara ke depannya. Dalam skenario terbaik, hasil pemilu bisa menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam skenario terburuk, hasil pemilu ini juga bisa memicu konflik politik yang berkepanjangan. Analisis dari sistem politik di Indonesia ini pasca Pilpres 2024 bisa dipengaruhi dari beberapa faktor, terdiri antaranya yaitu seberapa besar sih dukungan yang didapat oleh presiden terpilih, terus seberapa kuat advokasi partai politiknya, terus seberapa besar tingkat polarisasi di masyarakat, seberapa besar campur tangan oligarki dalam politik, dan seberapa baik sistem hukum dan penyelenggara dari pemerintah tersebut. Terus, dalam sistem politik yang sehat ini, pemerintah harusnya mampu menjaga keseimbangan kekuasaan di antara institusi-institusi negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu juga, pemerintah juga harus mampu mengelola kepentingan beragam kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas, agar negara tetap bisa berjalan dengan stabil dan demokratis serta harmonis. Selain itu juga penting untuk memperhatikan isu korupsi dan nepotisme dalam sistem politik. Nah, korupsi dan nepotisme ini kan adalah salah satu ancaman serius bagi kemajuan negara karena dapat merusak kekayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan disparitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah juga harus berkomitmen dalam menindak tegas tindakan korupsi dan nepotisme, serta memperkuat lembaga anti korupsi di negara ini. Dengan demikian, analisis sistem politik di Indonesia pasca Pilpres 2024 ini merupakan langkah awal untuk memahami bagaimana sih tantangan dan peluang di masa depan dengan menjaga prinsip demokrasi. Selanjutnya,
supremasi hukum juga, dan keseimbangan kekuasaan di antara negara. Diharapkan ini menjadi dapat terus maju dengan sebagai negara yang adil dan makmur dan berkedaulat. Selanjutnya, pasca pemilu ini juga penting untuk membangun pondasi yang kuat dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi merupakan tahap di mana prinsip demokrasi itu sudah menjadi bagian yang kokoh dalam budaya politik dan sistem pemerintah negara. Arah demokrasi Indonesia hingga saat ini telah menghantarkan kita pada tahap konsolidasi dari demokrasi, di mana pemilu tidak lagi hanya bersifat prosedural, tetapi substansional. Nah, hal ini juga terlihat dari sejak pemilu 2020, pemilu pada tahun 2014, 2019, dan 2024 ini. Nah, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta pemanfaatan teknologi ini menunjukkan penguatan konsolidasi dari demokrasi Indonesia sendiri. Penyelenggaraan pemilu dan media menunjukkan penguatan konsolidasi demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang sukses merupakan indikator penentu yang akan membawa konsolidasi demokrasi ke tahap berikutnya, yaitu demokrasi yang matang. Terus selanjutnya, untuk studi yang dilakukan pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemenhan Nas itu Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan dari demokratisasi itu apa sih? Nah, untuk tujuan dari demokratisasi itu kan berjalan hingga saat ini adalah untuk mewujudkan bagaimana sih demokrasi yang matang pada tahun 2029. Maka dari itu, pemilu 2024 merupakan agenda krusial dalam tahapan konsolidasi demokrasi karena menandakan satu langkah lagi menuju kematangan demokrasi. Pada tahapan ini akan membuka peluang besar bagi perjalanan demokrasi Indonesia karena kematangan demokrasi yang diiringi dengan penguatan institusi, nasionalisasi atau good governance yang optimal dan kepastian hukum yang kuat. Posisi dari pemilu 2024 ini juga penting untuk melihat peningkatan jumlah pemilih muda ya. Lebih dari 55% yang akan mempengaruhi arah perpolitikan bangsa dan kebijakan strategis jangka panjang. Angka dari peningkatan partisipasi politik publik Partisipasi publik ini merupakan terutama untuk pemilih ya, naik semenjak pemilu 2019 hingga saat ini. Media dan teknologi ini juga menjadi faktor pendorong bagi partisipasi pemilih muda. Nah, bak pisau bermata dua. Nah, maka pemanfaatan media itu dan teknologi ini memunculkan tantangan baru dengan terbukanya polarisasi masyarakat dalam politik. Penyebaran disinformation atau disinformasi. Nah, fenomena regresi demokrasi yang terlihat seputar persoalan pemilu ini yang penuh dengan polemik juga menjadi tantangan yang besar dalam pembangunan demokrasi. Untuk itu, konsolidasi dari demokrasi pasca pemilu 2024 menjadi penting. Demi menjaga keberlanjutan pembangunan demokrasi yang stabil, terdapat beberapa upaya nih dalam menghadapi tantangan konsolidasi dari demokrasi ini pasca pemilu dalam membangun pondasi yang kukuh untuk menuju kematangan demokrasi. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang dimana adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik pasca pemilu. Isu pemilu curang yang penuh dengan polemik dan menjadikan masyarakat terpolarisasi sangat membutuhkan pelurusan informasi. Munculnya kesadaran kolektif dalam mengawal isu-isu pasca pemilu
pasca pemilu menuju kepercayaan. Terus publik pada proses demokrasi ini kan berjalan ya menuju akses informasi dan transparan, dan akan lebih mudah menjadi salah satu harapan dari demokrasi ini. Yang kedua yaitu adaptasi dari teknologi dalam penyebaran informasi dan pengelolaan sistem komunikasi sebagai upaya transportasi digital, mendukung berjalannya konsolidasi demokrasi. Penggunaan teknologi informasi ini dapat digunakan untuk memperkuat transparansi dan memastikan pengambilan keputusan pemerintah dan memfasilitasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu memperkuat kapasitas dari kelembagaan. Nah, peran badan-badan dan instansi pemerintah itu harus berintegritas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga demokratis dalam menjalani tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik perlu menjadi perhatian utama. Partai politik dalam menjalankan tugas rekrutmen dan kaderisasi menjadi penting dalam menjamin kualitas kader yang duduk di legislatif sebagai tonggak demokrasi. Wadah-wadah diskusi di ruang publik sudah seharusnya dapat menjangkau aspirasi masyarakat. Apabila kapasitas kelembagaan diperkuat, akan memunculkan praktik good governance yang syarat akan nilai-nilai demokratis atau demokrasi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yang dimana sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan. Nah, perlunya penguatan kapasitas hukum ini sebagai penguat kapasitas yang mencerminkan independensi dan integritas penegak hukum, regulasi, serta penguatan hukum itu sendiri. Yang kelima yaitu aspek lainnya. Perlu diperhatikan bahwa juga adalah pendidikan politik, terutama dalam generasi muda. Pendidikan politik itu juga diperkuat untuk menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas dan supaya menuju kematangan demokrasi. Beberapa upaya itu telah diuraikan merupakan langkah awal dalam memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024. Meskipun demikian, penguatan konsolidasi demokrasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi juga memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia bisa menjadi teladan dalam menuju kematangan demokrasi. Harapannya, proses konsolidasi demokrasi ini akan memperkuat landasan demokrasi dan lahirnya pemimpin yang mampu menghadapi tantangan kompleks di era ke-21. Partisipasi dari generasi muda dan pemilihan umum juga, transportasi digital, dan meningkatkan peran lembaga penegak hukum dianggap sebagai kunci dari berjalannya pemilu yang bersih dan kunci menuju kedewasaan demokrasi di Indonesia. Nah, pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang strategis karena pemerintahan yang baru yang terpilih akan mempersiapkan rencana pembangunan jangka panjang periode 2025 sampai 2045 atau untuk 20 tahun ke depan. Pemilu 2024 ini juga menjadi pemilu demokratis ke-6 sejak Indonesia merdeka dan harusnya kian menunjukkan kematangan bangsa dalam demokrasi. Namun justru memasuki pemilu 2024 ini muncul kecurigaan dari masyarakat bahwa pemilu akan curang dan manipulatif. Masyarakat meragukan netralitas, independensi, dan kapasitas penyelenggara dalam
dalam menghadirkan pemilu yang jujur dan adil. Profesor Vanilla mengatakan bahwasanya berbagai manuver tidak etis dari elit politik sebelum pemilu seperti isu perpanjangan masa jabatan presiden, isu penundaan pemilu, cawe-cawe presiden dan calon capres, dan isu pilpres satu putaran memperkuat opini publik dalam pemilu tidak jujur dan adil. Ia menekankan bahkan pada saat tahapan pencalonan sedang berlangsung, MK itu memutuskan persyaratan batas usia minimal 40 tahun capres dan cawapres ditambah dengan kalimat atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan negara daerah, pemilihan kepala daerah. Putusan MK ini mendatangkan kemarahan publik sehingga dibentuklah Mahkamah Etik MK. Selanjutnya terjadi keriuhan dalam tahapan perhitungan suara. Ada versi quick account itu versi manual dan sirekap KPU. Keadaan ini semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang fairness dan akurasi dalam perhitungan suara. Ketidakikut akuratan atau data informasi ini memperhatikan tata kelola pemilu yang kurang profesional, ujarnya. Profesor Vanilla menambahkan bahwasanya saya kira ekosistem politik yang kurang demokratis itu telah memberi kontribusi besar pada kualitas dan integritas penyelenggaraan KPU, Bawaslu, dan DKPP serta penyelenggaraan pemilu. Nah, umumnya kan semakin demokratis satu negara, maka semakin kuat pelaksanaan dari norma demokratis value sebagai dasar ethical politik before penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan dari pemilu. Sebenarnya, meskipun pemilu diselenggarakan pada konteks demokrasi yang buruk, namun penyelenggaraan pemilu dapat mengambil peran sebagai penyelamat demokrasi Indonesia dalam menghadirkan election in integrity, di mana tata kelola pemilu dengan election with integrity ini mengacu kepada moral value dan democratic value seperti ethics before fairness, impartiality, equality, transparency, dan accountability. Itu sementara menurut Bambang Darmono menjelaskan realita demokrasi itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang 1945 ini sesudah amandemen, bahwa kedaulatan rakyat ternyata tidak sepenuhnya di tangan rakyat. Rakyat negara hanya dimiliki segelintir orang, oligarki yang tumbuh subur, keadilan sosial yang hanya slogan untuk masyarakat yang setiap kampanye, demokrasi yang Indonesia tidak berdasar Pancasila dan tetapi liberalisme. Dengan realita itu, menurut penilaiannya, pemilu Indonesia ini hanya menghasilkan politisi, bukanlah seorang negarawan. Jadi negara Indonesia tidak berjalan dengan track untuk mencapai cita-cita negara. Buktinya menjelang pemilu 2024, diskursus dari pemilu pemerintah dinilai otoritarian. Lahirnya putusan MK nomor 90 garing PPU tahun 2023 yang dipersepsi hasil nepotisme dan melanggar Undang-Undang KKN. Ketua KPU itu melanggar sejumlah pasal tapi tidak diberi sanksi. Lalu perilaku presiden dipersepsi untuk melanggar etika dan tidak melawan negara. Terus dia menekankan bahwa refleksi pemilu 2024 terlihat dari undang-undang pemilu yang mengutamakan calon pertahaya atau isu kecurangan yang kekuasaannya menjadi trending topik pasca pemilu. Jadi dibutuhkan exciting demokrasi, check and balance yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Masyarakat dan akademisi terus mengkritisi sistem demokrasi yang berjalan di pemerintahan. Solusi yang terbaik adalah perlu dikaji ulang. Menurutnya, perubahan Undang-Undang 1945 untuk adendum Undang-Undang 1945 menurut Bambang Damono menjelaskan bahwa Indonesia itu belum pernah
uh, mencapai pemilu yang benar-benar terjalani dengan baik itu. Tanggapan masyarakat seputar penetapan presiden nih tahun 2024. Kemarin-kemarin sudah ditetapkan bahwasanya nomor urut 2 yang menjadi presiden tahun 2024 ini. Terus ada tanggapan masyarakat seputar penetapan presiden menunjukkan bahwa keberagaman dari pandangan dan harapan ya generasi muda yang merupakan kelompok pemilih terbanyak pada tahun 2024 ini dalam pemilu memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Mereka menginginkan para calon presiden ini dan wakil presiden tidak hanya mendekati tetapi juga memahami pendapat, gagasan, dan harapan mereka. Bahkan para mahasiswa pun banyak ya mengungkapkan pendapat atau preferensi politik mereka berdasarkan program kesejahteraan pekerja dan dukungan terhadap industri kreatif. Selain itu juga penting partisipasi aktif dari generasi muda dalam pemilihan umum setelah transportasi digital dan peran dari penegak hukum dianggap sebagai faktor kunci dalam perjalanan menuju kedewasaan demokrasi Indonesia. Masyarakat yang menyoroti perlunya perjalanan menuju kedewasaan ini menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan konsolidasi demokrasi pemilu pasca pemilu 2024 ini. Dalam konteks koalisi partai politik pasca pemilu 2024 ini, presiden ini 3 pasangan calon telah ditetapkan, yaitu pasangan nomor urut 2 menjadi presiden tahun 2024 ini dengan berbagai dengan berbagai cerita gitu hasilnya ditetapkan. Banyak gugatan-gugatan serta banyaknya masukan dari pihak yang tidak setuju, bahkan tidak mau gitu ya menjadi pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip dari pemilu ini. Namun sudah ditetapkan nomor urut 2 ini menjadi presiden tahun 2024. Dalam keseluruhan tanggapan masyarakat terhadap penetapan Presiden 2024 ini mencerminkan keberagaman pandangan ya, harapan akan kepemimpinan yang mampu menghadapi tantangan yang kompleks serta aspirasi dan untuk bangunan masa depan negara dengan kecerdasan tanggung jawab yang tinggi. Setelah penetapan Presiden 2024, kondisi sistem politik masih dalam proses konsolidasi demokrasi. Demokrasi Indonesia belum masuk pada tahapan yang stabil, terkonsolidasi dengan baik. Kondisi politik nasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan 2 hal yang paling mempengaruhi. Kondisi politik Indonesia tergantung pada fenomena dinasti politik yang dapat menghancurkan prinsip meritokrasi dan persaingan yang adil dalam kualitas kaderisasi partai politik. Dinasti politik yang begitu luas dan refleksi dan rusaknya integritas demokrasi, dominasi jaringan klientelistik dan jaringan formal ataupun partai politik, serta kegagalan dalam reformasi akibat kuatnya pemilu koruptif dan predatoris, yang dimana pemerintah dan jaringan dinasti politiknya sudah menguasai arena penting yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hanya satu arena yang belum dikuasai sepenuhnya yaitu media. Untuk mendorong reformasi dalam tubuh parpol diperlukan penguatan kelembagaan parpol untuk perbaikan rekrutmen politik dan persoalan pandangan parpol. Partai politik harusnya bukan hanya berorientasi bahkan kekuasaan ya, tetapi juga harus berjuang dengan ideologi yang mendorong kebijakan publik yang lebih baik, menjadi the politics speaking party. Jadi pemilu pasca Pilpres 2000 sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024 ini juga adalah menjadi konsolidasi demokrasi. Mungkin penyampaian dari saya mungkin segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.